Cukup. Zoha. Beraninya kamu melakukan ini, kamu mengatakan hal yang sangat besar kepada Zoha. Wahab. Dia telah mempermalukan kita dengan mengatakan hal ini padanya. Dia telah mencoba membuktikan bahwa kami membuat kesalahan dengan membuat Salman melakukan pernikahan kedua. Namun hal ini hanya terjadi karena tentang permusuhan antara dia dan ayahnya. Minal, kalau aku mau, Salman akan menceraikanmu saat ini juga. Ibu, tolong. Diam. Aku sedang berbicara padanya. Lagi pula, Minal, kami tidak membutuhkanmu. Kami sudah sangat menoleransi Anda. Pertama, ayahmu menjadi sumber siksaan bagi kami. Dan sekarang kamu, karena sifat ayahmu, kamu membuat hidup kami sulit. Ibu, tolong percayalah padaku tentang ini. Saya belum pernah melakukan hal seperti ini. Jangan berbohong. Kamu berbaring di depanku. Aku sudah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kamu telah berperilaku buruk terhadap Zoha 2 kali. Dia menangis di depanmu. Dia terus memohon padamu. Tapi kamu adalah acuh tak acuh padanya dan air matanya. Karena kamu menganggap dirimu ratu rumah ini. Sudah cukup ini. Aku tidak bisa menoleransi hal ini lagi sekarang. Salman, pergi dan tinggalkan dia di rumah saudaranya, agar dia kembali sadar. Cukup. Samina, jangan bertindak tergesa-gesa. Tapi Wahab. Menit, kamu pergi ke kamarmu. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku sudah mengatakan demikian. Aku akan menangani Minal sendiri. Dia punya pendukungnya di sini. Selamat untukmu. Pengadilan telah membuka kembali kasus Anda. Saya telah mengajukan banding ke pengadilan untuk kasus Anda. Pengadilan telah menerimanya. Saya juga punya banyak bukti terhadap inspektur itu. Saya memiliki keyakinan penuh. Aku akan membebaskanmu dari sini segera. Di mana putriku? Apakah kamu belum menemukan putriku? Tidak. Kami tidak tahu apapun tentang dia, tapi inspektur mengatakan Anda juga tidak bekerja sama. Mengapa? Rafai sendiri yang mengatakan kepada inspektur bahwa dia harus menyelidiki suamimu juga. Aku tidak ingin melibatkannya. Tapi kenapa? Orang-orang itu tidak menginginkan seorang anak perempuan. Jika orang-orang itu menginginkan seorang anak perempuan, aku tidak akan berada dalam kondisi seperti ini. Kamu di sini. Aku baru saja. Aku sedang lewat dan berpikir untuk bertanya tentang dia. Bagaimana keadaannya sekarang? Kamu harus bertanya padaku. Aku akan menceritakannya padamu. Tatap mataku dan tanyakan padaku. Aku sekarang sudah sadar. Dan hal ini tidak baik untukmu. Aku akan mengeksposmu sekarang dengan buruk. Apakah kamu mengerti? Apakah kamu ingin tahu siapa yang menculik putri saya dari sini? Dia adalah orangnya. Dia telah menculiknya. Kamu bawa dia kemana? Apakah kamu sudah membunuhnya? Beritahu saya, katakan padaku sekarang. Di mana putriku? Kamu tahu itu? Iman. Apakah kau membunuhnya? Imaan, pergi. Aku tidak akan meninggalkannya. Iman, tinggalkan dia. Dia kabur. Tangkap dia. Seseorang, tolong tangkap dia. Dia telah mengambil nyawa putriku. Tangkap dia. Dia adalah pembunuh putriku. Mengapa tak seorang pun percaya apa yang aku katakan? Kamu harus menanyainya. Tolong berhenti, Tuan Margot. Benarkah demikian? Apa kebenarannya? Kau tahu betul bahwa gadis itu sedang marah. Dia tidak marah sekarang.
Perawatannya sudah selesai dan sekarang sudah normal. Apakah Emaan menantu perempuan Anda? Ya, Astaga, ini berarti bahwa kamu telah menjadikan menantu perempuanmu mencapai kondisi ini. Putra-putramu juga disiksa dan diperlakukan tidak adil. Inilah alasan mereka meninggalkanmu. Dan Putri Emaan, kamu menculik anak itu. sepertinya kamu juga sudah gila. Aku tidak peduli dengan putrinya. Dan dengarkan aku. Tidak, aku tidak perlu mendengarkan hal lain lagi. Aku tidak bersamamu sekarang. Aku akan menelepon Rafai sekarang dan menceritakan tentangmu padanya. Diamlah, gadis. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan ini. Itu tidak akan baik untukmu. Halo. Salam bagimu, Tuan Margop. Selamat untukmu. Kasus tersebut diputuskan sesuai keinginan Anda. Anda adalah wali cucu-cucu Anda. Anak-anakmu tidak bisa melakukan apapun terhadapmu sekarang. Di sini, bicaralah pada istrimu. Dia sedang meneleponmu. Anda dapat berbicara dari telepon saya sekarang. Di sini. Halo, apa yang terjadi, Rafai? Apa yang dapat terjadi? Kami memenangkan kasusnya. Bahasa Zuni. Zuni, apa yang terjadi? Berikan aku. Selamat tinggal. Aku telah membuat satu kesalahan besar lagi. Rafai, baiklah, saya sudah punya perasaan bahwa Margop bukan orang baik. Tetapi, aku juga mengatakan hal ini kepadamu, Rafai. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Itu mungkin saja, karena kesalahan yang telah kulakukan padamu, aku akan melakukannya sekarang juga. Dan kamu akan melihat, aku akan mendapatkan keadilan untuk gadis itu. Bisakah kamu bilang aja ke polisi untuk menyelidiki Margop Ahmed atas penculikan tersebut? Keraguan Emaan tidak bisa salah. Silakan. Salman, tolong jelaskan ke ibu. Aku tidak akan kembali ke sana lagi. Kamu tahu itu, tidak ada yang mendukungku di sana. Dan orang-orang di sana, mereka sudah menghadapi hukuman yang diberikan oleh ayah. Jika aku juga akan pergi ke sana, ayah akan menjebakku di sana lagi. Salman, tolong percaya padaku. Aku tidak mengatakan apapun pada Zoha. Hal-hal yang Zoha salahkan padaku. Dia telah melakukan hal-hal itu bersamaku. Dia membuktikan dirinya tidak bersalah di depan Mombi sambil menangis. Saya tidak bisa melakukan ini. Aku mengatakan kebenaran, percayalah padaku. Aku tidak mengatakan apapun padanya. Aku tidak mengatakan apapun. Keputusan seperti ini tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa seperti ini, Samina. Seseorang harus berpikir secara mendalam. Apa yang terjadi, Salman? Mengapa Minal butuh waktu lama untuk berkemas? Minal tidak akan pergi kemanapun. Dia akan tinggal di rumah ini. Anda khawatir dengan menantu perempuan Anda tercinta. Jika dia dalam bahaya bagi Minal, mintalah dia pergi. Bagaimanapun juga, aku tidak membutuhkannya. Salman. Apakah Anda mendengarnya? Apakah Anda sudah mendengarnya? Apa yang dikatakan putramu? Gadis itu telah melakukan sihir padanya. Apa artinya?
Aku harus mengirim Zoha ke rumahnya. Karena dia dalam bahaya di sini. Apa yang akan kukatakan pada orang tuanya? Mereka telah melakukan kebaikan ini untuk kita. Mereka menikahinya bahkan ketika mereka tahu itu adalah pernikahan kedua. Mereka memberikan putri mereka kepada kami. Mereka hanya melihat kita sebagai orang yang terhormat. Dan jika sekarang, aku akan mengirim Zoha ke rumahnya, apa yang akan kukatakan? Bahwa putri mereka dalam bahaya di sini. Dan jika aku biarkan dia tinggal di sini, dia harus menghadapi kekejaman Minal. Aku tidak bisa melihat semua ini. Kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu tidak mengatakan apapun? Semua ini dilakukan oleh Anda. Anda telah membuat kami mencapai titik ini. Gadis itu telah melakukan sihir padamu. Zoha, Zoha, dengarkan aku. Kumohon. Apa yang kau katakan, Tuan Rafai? Anda tahu Margop Ahmad bukanlah orang biasa. Dia adalah pria terhormat. Jika orang yang terhormat akan ambil anakku, aku akan membawanya ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan. Pertama, anak itu adalah anakmu, atau anak Nona Emaan. Hal ini harus diputuskan. Dan kedua, Anda dapat membawa Margop Ahmad ke pengadilan jika Anda mau. Tetapi, kenapa kau menyiksa kami, Ten? Kuburan. Anak itu milikku. Saya sudah memberikan Anda dokumentasinya. Kedua, jika Anda tidak mau bekerja sama dengan saya, aku akan menyeretmu ke pengadilan. Dan kamu tahu itu dengan baik, aku bisa melakukannya. Sekarang kamu menjadi gigih di sini. Kamu memaksaku untuk bersikap gigih. Baiklah. Aku akan menyelidikinya. Dan berhati-hatilah untuk menjaganya tetap transparan. Dan sebelum itu kamu niat untuk bersikap transparan. Kamu tidak akan bisa menyembunyikan niatmu dariku. Jadi kamu harus hati-hati. Aku pergi sekarang. Sejauh yang aku tahu, waktumu sudah habis sekarang. Aku memintamu untuk membuat keputusanmu. Sebelum kasusnya difinalisasi, keputusan telah dibuat sesuai keinginan saya. Untuk sisa hidupmu, kamu akan berada dalam masalah besar. Kamu bisa pergi. Bagaimana menurutmu? Jika Anda akan memecat saya dari pekerjaan, saya tidak akan menemukan pekerjaan. Aku tidak. Anggap saja itu sebagai ujian. Dengan baik. Siapa yang mengatakan hal ini padamu? Bahwa aku memecatmu dari pekerjaanmu. Kenapa kau pikir aku memikirkan cobaan ini untukmu? Pergi. Ayo bertugas besok. Dengarkan aku baik-baik. Ya, ayah, kamu memanggilku. Ya, sayang. Aku ingin tahu apa sebenarnya kebenarannya. Akankah kau mempercayaiku? Aku sepenuhnya percaya padamu sayang tentang hal itu. Saya bisa, lihatlah kebenaran yang jelas di matamu. Apapun yang Zoha salahkan padamu, aku ingin mendengarnya darimu. Hal-hal yang telah dia salahkan padaku. Saya bisa menyalahkan Zoha untuk banyak hal. Hal terburuk yang dia lakukan padaku. Zoha punya. Bahkan mengangkat tangannya ke arahku suatu hari. Aku sudah menceritakannya pada Slaman. Tapi dia berpikir bahwa saya mengatakan ini karena saya adalah istri pertamanya.
Tidak, Ayah. Aku tidak seperti ini. Zoha bahkan punya mengancam akan membunuhku. Aku juga menceritakan hal ini kepada Salman. Lalu suatu hari, Zoha mengatakan itu padaku. Aku harus meminta cerai pada Salman. Tapi aku tidak menceritakan hal ini kepada Salman. Aku tidak melakukannya karena dia tidak lagi percaya padaku sekarang. Dia memang mencintaiku, Ayah. Dia sangat mencintaiku. Saat ini dia sedang ditipu. Ibu juga ditipu oleh Zoha. Tapi Ayah, bisakah kau menyelamatkanku? Tolong Ayah, selamatkan aku darinya. Jangan katakan hal ini sayang. Ya, Saya ingin alamat putra Margop. mengapa demikian? Aku hanya ingin bertemu mereka. Tapi kenapa? Apa maksudmu? Aku menginginkannya untuk Emaan. Apa manfaatnya bagi dia? Maksudku, dia sudah menceraikannya. Dan saya ingin tahu alasan sebenarnya di baliknya. Dan mengapa dia sangat menentang anak-anaknya. Aku pasti ingin melihat orang itu. Siapa yang menciptakan wanita tak berdosa seperti Emaan untuk menjalani kehidupan seperti ini? Aku ingin bertemu orang itu sekali saja. Oke, Saya sangat khawatir. Pengacara ini telah membuatku gila, Tuan Margop. Saya tidak bisa mengerti ini. Dari mana memulai penyelidikan? aku akan beritahu kamu. Dia adalah menantu perempuanku. Karakternya tidak baik, jadi anakku menceraikannya. Orang tuanya pun tidak menerimanya. Dia berkeliaran di jalanan, kemudian anaknya diculik. Inspektur yang mengajukan laporannya. Suatu hari dia pergi dan membunuh inspektur itu di rumahnya. Inilah alasan dia dihukum penjara. Kasus penculikan anak. Mereka menyalahkan saya karena sebaiknya diselidiki dulu. Kapan anak itu ditemukan dan kapan dia diculik? Bagaimana Anda bisa memiliki begitu banyak pengetahuan? Saya punya informasinya. Karena aku tahu seseorang akan datang, jadi aku bersiap. Anda harus menyelidikinya. Dan atas dasar ini, kamu harus melanjutkan kasusnya. Aku akan memberimu kasus baru. Afak Ahmad. Dia adalah seorang MD di perusahaan saya. Dia melakukan penipuan sebesar 10 crore di perusahaan saya. File ini berisi semua dokumen dan semuanya, buktinya ada di situ. Atas dasar ini, Anda dapat menyelesaikan penyelidikan dan menangkapnya sesegera mungkin, sebelum dia mencoba lari jauh. Oke, Tuan. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Baiklah, itu tidak apa-apa. Tapi apa yang akan dia lakukan sekarang? Aku merasa sangat takut. Setahuku, kamu seharusnya pergi ke kantor hari ini. Saya tidak tahu. Aku merasa agak gelisah dan takut akan bahaya. Bahaya? Bahaya apa? Saya menelepon manajer. Dia tidak menerimanya. Ketika saya menelepon ke bagian resepsionis, mereka memberikan alasan. Satu-satunya hal yang aku tahu adalah bahwa ayah telah berada di kantor sepanjang malam. Sesuatu hal buruk akan terjadi. Tuan,
seorang pengacara datang untuk menemui Anda. Siapa pengacaranya? Panggil dia masuk. Salam bagimu. Salam kenal juga buat kamu. Saya ingin bertemu dengan Tuan Afak. Ya, betul juga. Saya Afak. Saya advokat Zunaira Ahmad. Saya adalah istri dari advokat Rafai Ahmad. Oke, silakan duduk. Bisakah kamu memberitahuku di mana istrimu? Istriku ada di sini. Baiklah kalau begitu. Sudah berapa lama Anda menikah? Sekitar 6 tahun. Tapi kenapa kamu Menanyakan semua ini? Jika dia adalah istrimu maka, bagaimana hubungan Anda dengan Emaan? Apakah kamu? Bagaimana Anda kenal Emaan? Apakah Anda menceraikan Emaan? Demi Tuhan tolong beritahu aku. Apakah kamu? Tahukah kamu di mana Emaan? Apa yang akan Anda lakukan dengan mengetahuinya? Kamu sudah bercerai dengan Emaan. Hanya sekali saja. Aku hanya memberinya satu perceraian dan aku membuat kesalahan besar. Tolong dengarkan. Jika kamu tahu di mana Emaan, tolong beritahu aku. Silakan. Ini berarti bahwa Emaan masih istrimu. Ya, Silakan. Tolong, bawa kami kepadanya. Demi Tuhan, bawa kami ke sana. Kami semua akan berterima kasih padamu. Dia telah melalui banyak hal. Anak perempuan diculik. Pelecehan seksual oleh inspektur. Pembunuhannya dan kemudian hukumannya. Dia kehilangan keseimbangan mentalnya. Mendapatkan putrinya kembali. Dan kehilangan putrinya lagi. Setelah menoleransi dan menjalani semuanya, dia telah menjadi sangat kuat bahwa dia benar. Kami tidak pantas mendapatkan pengampunan apapun. Saudaraku Afak, kamu telah sangat salah. Kamu salah besar. Saudaraku, Afak, kamu seharusnya memiliki. Setidaknya sudah tahu tentang suster Emaan. Polisi. Pak Afak. Aku membawa surat perintah penangkapanmu. Datang. 1 menit, 1 menit. Surat perintah untuk apa? Kejahatan apa yang telah dilakukannya? Di perusahaan Margop Ahmad, dia telah melakukan penipuan sebesar 10 crore. Saya punya. Tuan, saya tidak melakukan penipuan di perusahaan tersebut. Apa yang kau katakan? Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan di pengadilan. Anda adalah warga negara yang terhormat. Oleh karena itu saya tidak membawa petugas. Lebih baik jika kamu ikut denganku. Datang. Faham lakukan sesuatu. Mama. Sejauh yang saya tahu, apa yang terjadi? Tolong hentikan dia. Anda. Kemarilah. Memahami. Tolong santai saja, aku datang. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Ya Tuhan, apa yang terjadi? Apakah kamu mengerti? Oke, hentikan itu. Kamu tidak perlu memihak padanya di hadapanku.
Dia bisa menipu kamu tapi tidak aku. Aku melihat semuanya sendiri. Takutlah pada saat itu. Takutlah pada waktu ketika dia akan berhasil dalam misinya. Karena aku melihat di wajahnya rasa sakit istri kedua. Minal tidak pernah memberikan kesan buruk padamu tentangnya. Kamu melihatnya buruk setelah Zoha datang. Dengarkan aku. Saya tidak perlu berpikir dengan cara lain. Sekarang kamu akan tidak berbicara mendukungnya lagi. Aku harus pergi berbelanja. Hanya tinggal beberapa hari lagi menuju pernikahan keponakanku. Saya belum membeli apapun. Kamu bisa pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Maukah kamu pergi bersamaku? Mengapa saya harus pergi? Tetapi, apakah kamu tidak akan membeli apapun? Aku tidak akan pergi ke pesta pernikahan ini. Kenapa kamu tidak pergi? Aku sedang tidak ingin pergi. Apa yang kamu inginkan? Kita berdua pergi sendiri. Silakan ikut dengan kami. Kita berdua. Arti. Baiklah, aku akan mengajak Zoha berbelanja bersamaku. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian di rumah. Hanya pada belas kasihan Minal di sini. Dia bisa memperlakukannya dengan buruk. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Silakan, tolong dengarkan. Kamu mau pergi kemana? Haruskah saya tidak berubah? Haruskah aku pergi seperti ini bersamamu? Zoha, kamu telah membuat anakku ditangkap karena kasus penipuan yang Anda buat sendiri. Margop Ahmad, kamu bukan manusia. Kamu bukan manusia. Kamu telah mengejekku berkali-kali karena menjadi seekor binatang. Kamu tidak perlu mengejekku lagi. Ya, kamu adalah binatang. Kamu adalah seekor ular. Kamu memuaskan dahagamu terhadap egomu. Kamu adalah ular yang memakan anak-anaknya sendiri. Apakah kamu mengerti? Nona Mumtaz, Anda tidak perlu banyak bicara. Dan jangan lupa, aku harus mempermalukanmu dan menjatuhkanmu ke kakiku. Aku telah memutuskan untuk membalas dendam padamu. Dari banyak hal pada hari itu. Aku akan datang. Margop Ahmad, aku pasti akan datang kepadamu suatu hari nanti. Tapi tidak untuk hidup di penjaramu. Aku akan datang untuk menunjukkan kepadamu wajahmu yang sebenarnya. Zoha, bolehkah saya masuk? Datang, bersiaplah dengan cepat. Anda harus berbelanja bersama kami. Tidak, Ibu, aku sedang tidak enak badan. Mengapa? Apa yang terjadi padamu? Sebenarnya itu adalah saya merasa pusing. Dan Tuhan akan memperbaikinya. Apakah kamu minum obat? Ya, saya mengambil beberapa menit sebelumnya. Baiklah kalau begitu, aku juga tidak akan pergi berbelanja hari ini. Kalau kamu sudah sembuh, kita akan berangkat besok. Tidak, Ibu. Jangan batalkan rencanamu untukku. Tidak, Zoha, aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian di rumah. Minal bisa bertindak buruk terhadapmu. Tidak, aku tidak akan pergi. Jika Ibu, aku harus hidup seperti ini, maka bukankah lebih baik aku menyetujui permintaan Minal? Aku harus meninggalkan rumah ini. Tidak, Zoha sayang, jangan pernah memikirkan hal itu. Jangan khawatirkan aku, Ibu. Aku akan mengunci pintu dari dalam. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Tapi kamu harus menjaga pintumu terkunci dari dalam dengan benar. Dan jika Minal mencoba masuk, kamu bisa memanggilku. Oke, seperti yang kamu katakan. Jaga dirimu sendiri. Aku sedang pergi. Oke, Ibu. Selamat tinggal. Tetap dengarkan aku. Ya, Bu. Di mana penjaga gerbang? Dia menerima panggilan. Anaknya sedang sakit. Dia pulang ke rumah. Oke. Apakah ada orang lain? Sopirnya sudah pergi bersama Tuan. Baiklah. Apa yang akan saya lakukan sekarang?
Apakah Anda punya pekerjaan? Ya, betul juga. Saya butuh obat untuk dibawa. Baiklah. Tidak. Bagaimana kamu bisa pergi? Pasarnya jauh. Bu, saya bisa jalan kaki. Baiklah kalau begitu, ambillah. Jika seseorang jatuh dari ketinggian ini, maka apa yang akan terjadi? Menit. Apa yang kamu inginkan? Aku sudah bilang padamu untuk meninggalkan rumah ini. Jika tidak, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tapi kamu tidak mengerti. Aku sudah menyuruhmu melakukannya atau aku akan mengambil nyawamu. Kamu akan melihat apa yang akan aku lakukan padamu. Halo, Salman, cepatlah pulang, cepat pulang. Minal akan membunuhku. Minal akan membunuhku. Zoha, apa yang terjadi? Minal akan membunuhku. Minal akan membunuhku. Anda akan melihatnya sekarang. Salman akan pulang dengan berlari. Halo, Mama. Bu, Minal akan membunuhku. Silakan, datanglah cepat. Datanglah cepat. Aku sudah memasang perangkap itu sepenuhnya. Bahkan jika aku membunuhmu sekarang, tidak ada seorang pun yang akan meragukanku sekarang.